Nama saya Jackson Lucy, saya seorang guru pedalaman yang sekarang bertugas di FLC Kot Olin. Ketika saya mengajar, ada anak-anak satu yang nangis. Dia nangis, sebentar ada tulis huruf, bunyi huruf. Saya tanya, kenapa nangis? Dia bilang, Pak Guru, ini baru pertama kali Mama antar saya ke PAUD ini. Selama ini PAUDnya di mana? Dia bilang, saya sudah tidak bersekolah di sekolah formal. Itu sudah hampir 2 tahun karena memang tidak ada PAUD di sini. Saya pikir, aduh kesiannya anak-anak yang mau rindu sekolah, tapi karena memang tidak ada guru, mereka masih PAUD loh. Ini masih PAUD. Ini bukan SD, ini masih PAUD. Mereka dengan polosnya bisa jujur dengan saya seperti itu. Itu langsung saya stop. Tulis saya masih berhenti. Aduh kasihannya anak-anak di sini. Itu sampai air mata saya juga sempat jatuh karena memang dia mengaku dengan sendirinya bahwa ini baru hari pertama saya masuk sekolah, ada Pak Guru, ada Ibu Guru yang bisa ngajar saya seperti ini. Mengajar di FLC Kot Olin itu memang itu FLC baru di TTS, dan saya melihat dari latar belakang orang tua mereka itu ekonominya sangat di bawah, sehingga itu berpengaruh kepada pendidikan anak-anak mereka. Pernah satu kali saya mengajar, tiba-tiba ada beberapa anak yang datang, mereka menggunakan tas yang dibuat dari karung beras, dan ada beberapa anak yang menggunakan tas dari kantong kresek karena tidak ada uang, sehingga mereka membuat sederhana supaya anak-anak bisa taruh buku dan pergi ke sekolah. Itu rasa saya seperti aduh kesiannya, ternyata masih ada di tempat lain yang seperti ini. Kalau saya di kota saya bayangkan aduh hidup saya kok jauh dari ini, tetapi ada anak-anak yang memang mau ke sekolah saja harus berjuang sampai-sampai tas mereka seperti itu. Kalau untuk bicara baca tulis memang kan itu baru pertama. SSM juga baru masuk, mungkin baru berjalan belum 1 tahun. Jadi untuk sementara kita belum lihat perubahan anak-anak untuk baca dan tulis. Tetapi kalau untuk aktif pergi ke sekolah mereka sangat aktif. Berikan susu dan biskuit 3 kali seminggu supaya itu anak-anak lebih semangat lagi datang sekolah. Mereka senang, orang tua juga setuju kita berikan biskuit seperti itu kepada anak-anak. Tangan Pengharapan berterima kasih kepada para donatur yang telah mendukung program feeding bagi anak-anak di PAUD Kot Olin, Timur Tengah Selatan. Salam Tangan Pengharapan, live a better life. Kita dipercayakan dari desa sendiri untuk ke Kupang untuk mengikuti pelatihan dari Tangan Pengharapan. Jadi memang di saat itu kita 2 minggu lebih di sana mengikuti kegiatan ini. Jadi di situ kita mulai mempelajari dan banyak hal yang kita dapat di sana mengenai tentang pertanian, bagaimana cara bertani yang benar. Kenapa kita tidak bisa kelola kita punya kampung sendiri. Di saat itu kita pulang sampai di sini. Mungkin banyak orang yang tahu tentang apa yang kami bawa dari Kupang dan Tangan Pengharapan. Pasti banyak juga yang merasa kecewa. Aku pergi 10 hari kok dapatnya itu, tapi mereka tidak tahu hal yang lebih penting yang kami dapat. Di mana buat kami ilmu yang kami peroleh itu sangat luar biasa. Itu yang kami tidak akan pernah lupakan dan kami harus lakukan itu dan benar-benar kita akan coba.
Tahun pertama kita tanam tomat, cabai. Terus kita susul lagi dengan tanam bawang. Artinya kita manfaatkan bibit yang kita dapat dari Tangan Pengharapan. Di situ kita mulai, memang awalnya kita lihat bahwa memang capek juga. Tapi kalau kita tidak coba berarti kita tidak akan berhasil. Kita di sini sesuaikan dengan kebutuhan masyarakat saja. Cukup untuk layani desa nasi ini. Puji Tuhan, kita mulai panen 1 bulan ini bisa sampai 3 atau 2 juta. Tapi tergantung dari kita apa yang kita tanam di kebun. Kalau kita banyak tanam, seperti kita tanam cabai, tanam sayur, tanam bawang, berarti penghasilannya itu setiap hari dan 1 bulan itu pasti menjanjikan. Ekspresi kebahagiaan terpancar dari wajah mereka ketika mereka sudah dapat panen dari hasil bertani. Jadi untuk sekarang Om Jemi sama teman ini itu mereka sudah kuasai pasar di desa tersebut. Jadi dulunya itu diantar kebutuhan sayuran itu dari Melaka, dari kabupaten lain yang biasa antar pakai motor besar. Tapi karena dengan Om Jemi sama temannya ini mulai fokus, akhirnya mereka dengan sendiri mengambil pasar. Buat kebutuhan anak-anak dan juga kebutuhan dalam rumah tangga. Itu yang kita rasakan dari manfaat dari bertani. Hal ini dapat berjalan karena adanya dukungan dari para donatur, sehingga mereka dapat memperbaiki perekonomian melalui program pemberdayaan Tangan Pengharapan di Pulau Timor. Mereka dapat belajar pertanian, beternak, membuat penampungan air, dan membuat kloset. Terima kasih kepada para donatur yang telah mendukung program pemberdayaan bagi masyarakat yang ada di Pulau Timor. Bersama kita membantu masyarakat yang ada di pedalaman untuk bisa memperbaiki hidup yang lebih baik. Helping people live a better life. Di tengah pandemi COVID-19 yang sedang terjadi di Indonesia, semua aktivitas belajar mengajar pun jadi terhambat. Belajar di rumah pun terpaksa mereka lakukan. Tapi hal ini tidak mengurangi semangat Nelson Melkianus Tahu sebagai guru di desa Hilisaloo, Nia Selatan. Nelson tetap setia mengajar anak-anak dengan mengunjungi mereka dari rumah ke rumah. Anak-anak tetap antusias untuk belajar, walaupun hanya dilakukan di rumah. Kedekatan antara guru dan anak pun menjadi semakin terbangun. Dengan program belajar dari rumah ke rumah ini, saya semakin mengenal tingkat pemahaman anak sehingga saya dapat mengajari mereka sesuai dengan kebutuhan mereka, sesuai dengan pemahaman mereka. Sebelumnya di kelas saya tidak begitu mengenal mereka satu persatu karena tidak semua kelas saya kunjungi atau tidak semua kelas saya dapat mengajar. Tapi dengan program ini saya dapat mengenal mereka satu persatu. Jadi saya bisa memenuhi setiap kebutuhan mereka sesuai dengan tingkat pemahaman mereka. Semoga semua dapat segera berlalu dan anak-anak dapat kembali belajar di sekolah.
Terima kasih kepada para donatur yang masih tetap setia mendukung program sponsorship guru pedalaman di Desa Hilisaloo, Nias Selatan. Bersama-sama kita mewujudkan harapan dan mimpi anak-anak di pedalaman Indonesia. Helping people live a better life. Daily Devotion akan tayang setiap hari Senin hingga Jumat, jam 6 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Henny Kristianus dan jam 7 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Yohanes Kristianus. Saksikan tayangan Journey Tangan Pengharapan setiap hari Jumat jam 7 malam waktu Indonesia Barat di YouTube Tangan Pengharapan Henny Kristianus dan di live Instagram Henny Kristianus. Ikuti program Pray, Share, and Answer, sebuah program interaksi tanya-jawab, Sabtu jam 8 malam waktu Indonesia Barat di live Instagram Yohanes Kristianus dan Henny Kristianus. Program ini juga dapat disaksikan melalui YouTube Impact Community Indonesia, pelayanan doa dan konseling. Atau jika Anda memiliki doa yang terjawab, Anda dapat mengirimkan permohonan doa konseling atau kesaksian atas jawaban doa Anda melalui nomor WA 0811 977 7745 atau email impactcommunity.id@gmail.com. Ikuti ibadah online Impact Community hari Sabtu depan tanggal 27 Juni 2020 pukul 18 waktu Indonesia Barat dan hari Minggu tanggal 28 Juni 2020 jam 10 pagi waktu Indonesia Barat. Praise and Worship dilayani oleh Andi Ambarita dan Frankie Kuncoro di channel YouTube Henny Kristianus dan juga live Instagram Yohanes Kristianus dan Henny Kristianus. Tangan Pengharapan memproduksi merchandise positif by YTP dan Bati Tangan Pengharapan untuk menolong pendidikan anak-anak pedalaman Indonesia. Pembelian dapat dilakukan di online store Tangan Pengharapan, di Tokopedia, Shopee, dan WhatsApp merchandise Tangan Pengharapan di 0813 11005568. Bagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Impact Community, ingin memberikan persembahan atau donasi, dapat disalurkan ke rekening Bank Yayasan Tangan Pengharapan atau QR Code BCA Mobile, GoPay, OVO, Dana, Shopee, dan link aja. Hari ini tanggal 16 Juni 2020, kami tim dari Yayasan Tangan Pengharapan sedang berada di wilayah sekitaran Mangga Besar. Hari ini kita akan membagikan 314 paket sembako kepada warga yang di sini. Masyarakat di sekitar sini itu kebanyakan pekerjaan mereka itu sebagai buruh bangunan, pengamen, sebagian mereka tempat tinggal di sini. Dan mungkin Bapak Ibu juga bisa lihat tempat tinggalnya itu di samping rel kereta api. Pada minggu ini, kita sudah menyalurkan bantuan sebanyak 500 paket sembako dan 500 paket makanan siap saji. Sehingga totalnya sebanyak 1.512 APD, 2.875 makanan siap saji kepada tunawisma, 8.478 paket sembako yang rutin kita bagikan setiap minggunya, dan 540 dana tunai. Bantuan ini telah kita distribusikan kepada 5 rumah sakit dan puskesmas dan juga 109 titik lokasi di seluruh Indonesia yang kita salurkan. Kalau masalah pekerjaan, memang kerja kita udah 3 bulan lebih nggak masuk. Soalnya kan selama COVID ditutup semua. Selama 3 bulan ini total nggak kerja soalnya. Uang sisanya berapa ya itu yang kita pakai. Darurat. Keadaan sehari-hari buat makan segala macam ya, yang apa yang ada aja. Makan pakai mie lah atau sarden gitu, yang ada dapatnya aja. Namanya mulung mas, harga kadang itu harga laku waktu COVID pertama itu nggak ada yang nimbang.
nggak ada yang laku gitu. Nunggu bos macam pada kabur, pada pergi, pada pulang. Cuma bertahan aja. Untuk paket pembagian sembako kita telah membagikan di Cilincing, Bantar Gebang, Bekasi, dan juga seperti saat ini di Mangga Besar. Paket yang telah kita salurkan ini berupa beras 5 kilo, 1 kaleng sarden, 1 kilo gula, 1 kaleng susu, 1 liter minyak, 1 bungkus kecap manis, 20 bungkus mie instan, dan 5 masker. Pembagian nasi siap saji kita bagikan seperti di Mangga Besar, Jatinegara, Pasar Rebo, Terminal Kampung Rambutan, Harmoni, Roxy, dan juga di Rawamangun. Dan pembagian nasi siap saji juga diberikan sarung, lotion anti nyamuk, dan masker. Ya Pak. Ada sampai juga kalau misalnya langsung dipakai Pak biar Setiap bantuan ini telah kita salurkan di 109 titik seperti di Nias, Mentawai, Bengkulu, Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Jakarta, Bogor, Bekasi, Tangerang, Jawa Tengah dan Jawa Timur, Timor NTT, Sumba, Lauju Sulawesi Tengah, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin ikut serta membantu dan memberikan donasi peduli sesama, dapat mengirimkan melalui rekening BCA, BNI, Mandiri, Commonwealth Australia, PayPal, dan juga QR Code pembayaran elektronik lainnya atas nama Yayasan Tangan Pengharapan dan mencantumkan keterangan transfer peduli sesama. Dan mohon kirimkan bukti transfer ke call center kami melalui nomor WA 0811 977 7745. Terima kasih kepada para donatur yang telah membantu mereka yang membutuhkan melalui pertolongan Yayasan Tangan Pengharapan. Helping people live a better life. Halo, apa kabar? Senang sekali saya kembali melayani Anda dalam ibadah online bersama Impact Community Indonesia. Sebentar lagi ibadah akan segera dimulai. Jangan lupa panggil keluarga yang belum siap untuk kita sama-sama beribadah, supaya kita mempersiapkan hati dan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Saya percaya setiap Anda akan dilawat Tuhan meskipun Anda ibadah di rumah hari ini. Enjoy the service. Kami bawa yang terbaik yang kami miliki hari ini, Tuhan. Hati kami yang selalu bersyukur di tengah semua ancaman, di tengah semua masalah dan badai kehidupan yang menimpa kami. Tuhan, kami mau terus bersyukur karena kami tahu Engkau begitu baik, karena kami tahu Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan katamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku.
sebagai penyembahanku. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Oh, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan katamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Oh, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan katamu. Oh Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahan yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku yang terindah, yang terbaik Tuhan, yang ku bawa dan ku persembahkan di hadapan tatamu sebagai dupa yang harum. Oh, inilah kerinduan hatiku untuk selalu melekat denganmu dalam hadiratmu. Oh, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Oh, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hati
dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka. Oh, hati kami bersuka karena kami tahu Engkau bersama kami. Oh, kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan, kasih-Mu yang besar tak pernah meninggalkan kami. Bapa di surga, kami bersyukur untuk hadirat-Mu yang memberkati dan melawat kami. Saat dan waktu yang kami mengizinkan Roh Kudus berbicara secara khusus buat kami pribadi. Di dalam nama Yesus, kami berdoa dan ucap syukur, kami siap diberkati oleh firman-Mu. Haleluya, amin. Salam damai sejahtera, apa kabar kita semua? Saya berdoa kita semua dalam keadaan sehat, baik-baik, dan tentu mengalami penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa. Saya percaya bahwa tadi kita telah diberkati praise and worship oleh Bobby Fabian, Bobby One Way biasa kita sebut, adalah teman baik saya. Dan saat ini kita persiapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kalau kita semua senang dengan sebuah judul khotbah, saya judul khotbah dengan tema New Normal, atau yang saya sebut dengan gampang New Culture, budaya yang baru. Apa itu budaya? Budaya artinya nilai, norma, atmosfer, atau yang saya sebut dengan influence, pengaruh. Inilah paradigma tentang budaya, yaitu ritual dan rutinitas, proses, story dan simbol-simbol, power structure, organisasi structure, atau yang kita sebut juga dengan control system. Bicara soal new normal atau bicara soal new culture adalah yaitu rutinitas yang baru, ritual yang baru, proses yang baru, simbol-simbol yang baru, organisasi struktur yang baru, power structure yang baru. Yang disebut juga dengan yang mengerikan yaitu control system yang baru. Budaya memiliki kekuatan untuk mempengaruhi kita tanpa kita sadari. Begitu kita berada dalam sebuah budaya, maka kita akan terseret untuk mengikuti budaya itu tanpa kita sadari. Contoh, budaya di Indonesia buang sampah sembarangan asal nggak ketahuan orang atau polisi, aman-aman saja. Budaya di Indonesia makan permen karet, kemudian mau buang taruh di bawah meja, aman-aman saja. Tapi begitu kita terbang ke Singapura, beda budayanya. Padahal Singapura itu lebih dekat daripada ke Medan. Singapura lebih dekat daripada ke Sulawesi, ataupun lebih dekat daripada kita ke Maluku atau Papua. Tapi begitu kita mendarat sampai di pulau Singapura, maka budayanya berbeda. Buang sampah sembarangan is not okay, bisa didenda. Makan permen karet bisa didenda. Nyebrang jalan sembarangan bisa kena denda. Bahkan kita sementara lihat orang ngantri kita serobot, bisa-bisa kita kena masalah. Anehnya orang Indonesia yang biasa hidupnya sembarangan, buang sampah sembarangan, nyerobot, sementara orang pada ngantri, bahkan nyebrang jalan sembarangan. Begitu sampai di Singapura bisa tertib, bisa nggak buang sampah sembarangan, bisa ngantri, ngikutin aturan main, bisa tidak nyebrang jalan sembarangan, bisa tidak makan permen karet. Lebih aneh lagi, orang luar negeri atau orang Singapura yang ke Indonesia untuk berlibur, apa yang terjadi? Dia bisa buang sampah sembarangan. Dia bisa makan permen karet dan taruh sampahnya di tempat sembarangan. Dia bisa aja nyebrang jalan sembarangan. Orang luar negeri begitu sampai di Indonesia bisa korupsi. Tapi orang Indonesia
Yang biasa korupsi di sini, begitu keluar negeri nggak bisa korupsi. Why? Budaya. Budaya menyeret seseorang tanpa disadari. Budaya punya pengaruh yang kuat untuk menarik orang kepada kontrol sistem. Nah, begitu kita masuk pada new normal, mau nggak mau kita suka nggak suka, terpaksa atau tidak terpaksa, kita harus mengikuti aturan budaya yang baru, mengikuti aturan SMS. S-nya sering-sering cuci tangan. Habis pegang barang cuci tangan. Habis pegang hewan cuci tangan. Habis keluar dari rumah pulang harus cuci tangan. Sebelum makan cuci tangan. Bahkan kita habis bersin batuk cuci tangan. Dulu kita mungkin cuci tangan sekali-sekali atau jarang-jarang. Tapi sekarang budaya cuci tangan harus sudah jadi budaya. Kebiasaan. Yang kedua M-nya adalah pakai masker. Dulu pakai masker kalau kita flu atau jalan berdebu atau lagi ada kebakaran hutan. Tapi sekarang kita sehat tetap harus pakai masker. Bukan cuma orang sakit yang pakai masker. Dan suka nggak suka, walaupun kita sesak nafas, tapi kita harus pakai masker karena ini budaya yang baru yang harus dibiasakan. Yang ketiga yaitu S-nya adalah social distancing, di mana dulu kalau kita nggak kenal sama orang jaga jarak, tapi sekarang sekalipun kita kenal sama orang tetap harus jaga jarak. Di transportasi umum jaga jarak 1 meter, di kantor harus jaga jarak 1 meter, bahkan kita di tempat umum di mall harus jaga jarak, bahkan kita di tempat pembelanjaan ataupun di pasar harus jaga jarak. Kita harus bisa mengikuti, dan anehnya walaupun kita nggak suka, karena budaya tersebut sudah ada, mau nggak mau pasti kita dengan mudah bisa mengikuti budaya tersebut. Bicara budaya, bicara soal pengaruh. Mari kita lihat firman Tuhan, bahwa Tuhan mau untuk kita memberi pengaruh yang baik, pengaruh yang positif, menciptakan sebuah budaya kerajaan Tuhan. Dalam Matius pasal 5 ayat 13, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Yang menarik, Yesus memberitahu bahwa kita punya identitas. Kamu adalah garam dunia. Ketika kita melihat burung, kamu adalah burung di udara. Identitasnya terbang. Kalau kita lihat ikan, kamu ikan yang berdang-berdang. Identitasnya ikan atau hewan. Kalau kita lihat bebek, kamu bebek. Itu identitasnya hewan. Tapi yang menarik di sini, Tuhan Yesus berkata kamu adalah garam dunia. Berarti kita punya identitas, kita punya fungsi adalah garam. Nah, fungsi garam itu ada 2. Yang pertama, fungsi garam itu mencegah kerusakan. Makanan ditabur garam akan memperlambat kerusakan pada makanan tersebut. Ikan tabur garam akan memperlambat kebusukan daripada ikan tersebut. Fungsi garam yaitu mencegah kerusakan. Nah, Tuhan Yesus berkata, ketika kita sudah mengikuti Dia, menjadi murid Dia, percaya kepada Dia, bahwa kita harus berfungsi sebagai garam, yaitu mencegah kerusakan. Kehadiran kita di rumah bukan sekedar bikin anak, bukan sekedar kita happy-happy, tapi justru mencegah kebobrokan pernikahan kita, mencegah ketegangan atau kekakuan atau konflik yang ada dalam rumah tangga. Karena memang fungsi garam adalah mencegah supaya jangan keadaan lebih buruk lagi terjadi. Saya bersyukur di masa Covid ini beberapa wanita atau istri mereka mulai coba cegah agar jangan banyak utang, cegah agar bisa tetap makan. Dengan mereka bikin masakan, bikin kue, kemudian jual ini dan itu hal yang bagus. Karena tugas kita adalah mencegah supaya keluarga kita jangan tambah kacau. Bagaimana keberadaan kita di tempat pekerjaan? Harus mencegah kerugian dari perusahaan kita bekerja, karena kamu adalah garam dunia. Makanya mau gak mau kita dituntut untuk rajin. Walaupun harus bekerja dari rumah, kita tetap harus bertanggung jawab. Karena orang
Yang rajin, dia menguntungkan perusahaannya. Orang yang malas, dia akan merugikan perusahaannya. Dia akan bikin jengkel oleh pimpinannya. Hari-hari ini saya bersyukur dengan banyaknya orang-orang yang harus bekerja di rumah. Dan beberapa mereka baru berasa bahwa ternyata pekerjaan merupakan sesuatu yang sangat penting untuk hidup mereka. Mereka mulai belajar menghargai pekerjaan. Begitu kehilangan pekerjaan, kehilangan income. Begitu kehilangan income, jadi stres. Kamu adalah garam dunia. Fungsi garam adalah mencegah. Berarti keberadaan kita di kota dan bangsa ini mencegah penularan COVID-19. Jangan gara-gara kita menularkan. Harusnya kita mencegah. Makanya menggunakan SMS. Sering-sering cuci tangan, sering pakai masker. Kemudian juga harus social distancing. Keberadaan kita harusnya di kota dan bangsa ini mencegah agar kota dan bangsa kita jangan tambah buruk. Mencegah agar negara kita jangan tambah rugi. Jangan kerjanya menuntut terus di bangsa Indonesia. Kontribusi sesuatu. Kalau memang kamu gak bisa bayar pajak sementara waktu, paling tidak kau tolonglah orang di sekelilingmu. Bantu. Karena fungsi garam adalah mencegah kerusakan. Yang kedua, fungsi garam adalah meningkatkan kualitas. Makanan yang sudah diolah sama garam, kualitasnya meningkat. Makanya mangga asam, ditabur garam, tidak lagi asam. Semangka hambar, ditabur garam, jadi enak. Ikan tabur garam, maka jadi asin. Makanan tabur garam, maka jadi gurih. Dan luar biasanya, harga makanan yang sudah diolah sama garam pasti lebih tinggi daripada harga makanan yang belum diolah sama garam. Makanya harga ikan asin lebih mahal daripada harga ikan biasa. Harga makanan yang sudah digoreng, dimasak jauh lebih tinggi daripada harga makanan yang belum digoreng. Karena fungsi garam adalah meningkatkan kualitas, memberi penyedap rasa. Ya, berarti Tuhan mau keberadaan kita di rumah meningkatkan keharmonisan pernikahan kita. Keberadaan kita dapat bekerja meningkatkan keuntungan perusahaan di mana kita bekerja. Keberadaan kita di kota dan bangsa ini meningkatkan kemajuan ekonomi dan bahkan meningkatkan juga stabilitas politik daripada bangsa Indonesia. Jangan gara-gara kita keadaan tambah buruk. Itu sebabnya mari analisa. Apakah kehadiran kita ini sudah bikin orang yang tadi yang minus jadi surplus? Atau sebaliknya, yang tadi surplus jadi minus. Apakah kehadiran kita ini membuat orang jahat jadi baik? Atau sebaliknya, baik jadi jahat? Apakah kehadiran kita ini membuat orang kikir jadi murah hati? Atau sebaliknya, yang murah hati jadi kikir gara-gara kita? Apakah kehadiran kita ini membuat orang yang tadi selfish menjadi generous, selfless? Atau sebaliknya, selfless jadi selfish? Yang menarik di sini, jika bumbu atau jika garam tidak lagi memberi rasa, maka bumbu itu tidak ada harganya, tidak ada nilainya. Jika garam, kata Yesus, tidak lagi asin, maka tidak ada gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Pada waktu zaman Yesus, ada dua jenis garam. Yang pertama garam yang dari laut, ketika diuapkan menjadi garam yang asin sampai kapanpun dia tidak akan pernah menjadi tawar. Yang kedua, pada zaman Yesus itu garam yang berasal dari rawa-rawa. Begitu kena uap atau begitu kena air, asinnya luntur, sisa kotorannya. Nah, makanya firman Tuhan berkata kalau garam tidak lagi asin, sisanya kotoran, tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Perhatikan di sini. Alkitab tidak berkata bahwa Tuhan yang menginjak, tapi Alkitab berkata bahwa Tuhan mengizinkan orang lain yang menginjak. Berarti kalau kita nggak mau direndahkan, nggak mau dipandang sebelah mata, kalau kita nggak mau bahkan dicopot dari kedudukan kita, mari berfungsilah sebagai garam. Karena orang yang berfungsi sebagai garam pasti dia akan dipertahankan, pasti dia akan dicintai. Dan yang menarik di sini juga adalah yaitu Tuhan punya kepentingan bagi kita di dunia. Tuhan punya kepentingan bagi kita di dunia. Nah, kalau Tuhan punya kepentingan bagi kita di dunia, kita nih tenang. Mau kena sakit, kalau kita dibiarkan sakit begitu lama, akan memperlambat pekerjaannya, pengaruhnya di dunia. Kalau kita kekurangan dan kita tidak diberkati oleh Tuhan,
kita tidak ditolong sama Tuhan, akan memperlambat pekerjaannya di dunia. Mungkin kalau kita sekarang ini dihadang oleh begitu banyak orang, ditutup jalan oleh orang-orang gak suka, jangan panik. Selama Tuhan punya kepentingan bagi kita, Dia tidak akan pernah mengizinkan kita terlalu lama dihadang orang-orang. Dia akan segera membuka jalan. Sebab kalau Dia mengizinkan kita terus dihadang, maka akan memperlambat pekerjaannya di dunia. Sejak saya mengerti prinsip ini, saya jadi orang yang tenang. Saya gak usah khawatir mengenai yayasan ini. Sekalipun mungkin ada orang-orang yang gak suka, menjelekkan, memburukan. Saya percaya kalau ini adalah punya Tuhan, Dia bertanggung jawab. Dan buktinya sudah belasan tahun ini, dari tahun 2007 sampai hari ini, kami melihat tangan Tuhan menyertai. Tidak ada anak-anak yang sampai harus berpuasa, tidak dapat makanan. Tidak ada anak-anak yang sampai tidak belajar. Selalu dapatkan pendidikan dari guru-guru yang selalu kami gaji mereka. Amazing, kenapa? Kalau Tuhan membiarkan kami kekurangan, maka ini akan memperoleh pekerjaannya. 5.000 anak-anak gak bisa makan, maka Dia selalu bertanggung jawab untuk menyediakan, sekalipun kita berada di masa-masa COVID-19, di mana begitu banyak perusahaan-perusahaan yang turun pendapatannya. Tapi kami melihat tangan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan mengerti bahwa ini adalah pekerjaannya, maka Dia bertanggung jawab untuk menyediakan. Bayangkan kalau yang ratusan juta Tuhan selalu cukupkan untuk kebutuhan anak-anak di pedalaman. Apalagi cuma kebutuhanmu yang puluhan juta. Beberapa juta pasti Dia sanggup untuk menyediakan. Oh, amazing. Luar biasa. Yang penting di sini tugas kita berfungsi, berguna, berpengaruh buat sebuah budaya kerajaan Allah. Jangan cuek, jangan malas, jangan santai-santai. Nah, bagaimana untuk kita menciptakan budaya? Simple, sederhana. Jadilah trendsetter. Kekristenan bukan bicara agama, tapi kekristenan bicara soal trendsetter. Seseorang menciptakan sebuah tren. Zaman dulu, tahun 1990, saya teringat rata-rata wanita suka memelihara rambut panjang. Karena bagi wanita, rambut adalah mahkotanya. Jadi anti untuk dipendekin. Tapi apa yang terjadi ketika ada Ratu Inggris, calon Ratu Inggris pada waktu itu, Lady Di, dengan rambut yang pendek. Kemudian juga waktu itu ada film yang diperankan oleh Demi Moore, film Ghost dengan rambut pendeknya. Ternyata rambut pendek funky, fun, kelihatan younger, lebih muda. Maka teman-teman saya satu sekolah, mereka yang rambutnya panjang, habis nonton film Ghost, Demi Moore, kemudian dia pergi ke salon, dia pangkas rambutnya jadi pendek. Kenapa? Karena mengikuti tren pada waktu itu. Saya juga teringat tahun 1990 rata-rata pria kalau berjalan tuh maju ke depan. Gak ada pria yang berjalan mundur ke belakang. Tapi gara-gara ada orang menciptakan sebuah tren berjalan di atas bulan, moonwalk, yaitu Michael Jackson. Maka teman saya masuk sekolah gak jalan maju-maju tapi mundur-mundur. Mengikuti sebuah tren. Tren sekarang pakai TikTok. Wow, semua jadi ngikut-ngikut. Nah, Tuhan mau kita menciptakan sebuah tren. Bukan tren seperti yang saya sebutkan tadi. Tapi tren esensinya, yaitu kalau orang lain pada malas, ciptakan tren, kita bisa rajin. Kalau orang lain selfish, kita ciptakan tren bahwa kita bisa selfless, nggak mementingkan diri sendiri. Kalau orang lain sombong, angkuh, tinggi hati, kita ciptakan tren rendah hati. Kalau orang di sekitar kita korupsi, kita ciptakan tren bahwa kita bisa berintegritas, jujur. Begitu kita menciptakan sebuah tren baru, orang lihat ini benar, orang lihat ini baik, orang lihat ini bagus, maka orang mulai mengikutinya. Begitu orang mulai mengikutinya, maka terjadi sebuah budaya kerajaan Allah. Sayangnya, keberadaan orang Kristen di Indonesia dan di dunia ini tidak memberi pengaruh yang positif, melainkan memberi pengaruh yang negatif. Sementara saya akan kasih lihat sekilas pandangan
di mana provinsi-provinsi Kristen kejahatan lebih tinggi daripada provinsi-provinsi non-Kristen. Mari kita lihat di sini, Sumatera Utara, mayoritas adalah orang-orang Sumatera Utara Kristen. Jumlah penduduk 12 juta, jumlah orang Kristen hampir 5,2 juta, jumlah gereja hampir 10.000, tingkat kejahatannya 220. Sulawesi Utara yang mayoritas Kristen, jumlah penduduk 2,1 juta, jumlah orang Kristen 1,4 juta, jumlah gereja hampir 4.000, tingkat kejahatannya 489. NTT, Nusa Tenggara Timur, mayoritas Kristen dan Katolik, jumlah penduduk 4,2 juta, jumlah orang Kristen 1,4 juta, jumlah gereja 4.046, tingkat kejahatan 136. Papua, mayoritas Kristen juga, jumlah penduduk 1,9 juta, jumlah orang Kristen 1,6 juta, jumlah gereja hampir 6.500, tingkat kejahatan 249. DKI Jakarta, jumlah penduduk 9,7 juta, jumlah orang Kristen 2,2 juta lebih, jumlah gereja 1.244, tingkat kejahatan 347. Perhatikan baik-baik di sini. Masing-masing provinsi-provinsi Kristen tingkat kejahatan di atas 200. Mari kita lihat sekarang ini provinsi-provinsi non-Kristen. Aceh, di mana di ujung barat Indonesia, jumlah penduduk 3,8 juta, jumlah orang Kristen 58.000, jumlah gereja 153, tingkat kejahatannya cuma 53. Riau yang mayoritas Melayu, jumlah penduduk 4,5 juta, jumlah orang Kristen 210.000, jumlah gereja 846, tingkat kejahatan 193. Banten, mayoritas Sunda di sana, suku Sunda, jumlah penduduk 9 juta, jumlah orang Kristen 288.000, jumlah gereja nggak nyampe 600, tingkat kejahatan 45. Bali yang mayoritas Hindu, jumlah penduduk 3,5 juta, jumlah orang Kristen 50.000, jumlah gereja 231, tingkat kejahatan 188 saja. Perhatikan semua provinsi-provinsi non-Kristen tingkat kejahatan di bawah 200. Tidak usah jauh-jauh kita bandingkan antara Aceh sama Sulawesi Utara. Aceh jumlah penduduk 3,8 juta, jumlah orang Kristen 58.000, jumlah gereja 153, tingkat kejahatan 53. Sulawesi Utara jumlah penduduk 2,1 juta, jumlah orang Kristen 1,4 juta, jumlah gereja hampir 4.000, tingkat kejahatan berlipat-lipat dari Aceh. Jumlah penduduk lebih sedikit tapi tingkat kejahatan lebih banyak. Membuktikan bahwa ternyata orang Kristen jahat, orang Kristen egois, orang Kristen mikirin diri sendiri, orang Kristen penipu, orang Kristen pemalas, orang Kristen ternyata tidak bisa jadi saksi. Data never lie. Data ini diambil di tahun 2010. Saya berharap kita di 2020 ini datanya jauh lebih baik. Tapi ini sekilas pandangan yang menantang kita sebagai anak-anak Tuhan untuk menciptakan sebuah tren kebenaran. Tren kerajaan Allah. Bagaimana orang mau tertarik tentang Yesus kalau displaynya atau contohnya atau perwakilannya tidak menunjukkan karakter Yesus. Saya ini tidak akan pernah berhasil menjual obat penumbuh rambut kalau diri saya sendiri gundul. Saya ini tidak akan pernah bisa berhasil menjual obat langsing kalau saya sendiri besar. Jadi orang akan tertarik pada display contoh. Kalau kita mau jadi saksi, kalau kita mau berpengaruh besar, tidak ada cara lain. Kita harus bisa berbeda dari dunia. Sadarkah bahwa kita punya kuasa untuk mempengaruhi dunia? Sadar atau tidak sadar bahwa kita punya kemampuan untuk mempengaruhi dunia. Suatu kali ada seseorang berbadan tinggi yang sedang berdiri di Times Square New York City. Jalan yang begitu padat, setiap menit ratusan ribuan orang lalu lalang. Tapi orang ini dia terpaku dan berhenti hanya cuma lihat ke atas. Gara-gara orang ini lihat ke atas, gak tergubris dengan sekitarnya yang mondar-mandir, maka orang yang lewat di sekitar pria yang badannya tinggi ini ikut-ikut lihat ke atas. Dari mulai anak kecil main skateboard, sampai orang dewasa pegang handphone,
lagi sibuk-sibuknya ikut-ikut lihat ke atas. Dari mulai para manula pegang tongkat atau di kursi roda, sampai dengan anak muda lagi sedang WhatsAppan ikut-ikut lihat ke atas. Kemudian ada seseorang memberanikan diri dan kemudian sampai anak muda ini, pria berbadan besar ini, dan berkata, "Hey sir, what are you looking up there?" Apa yang Anda lihat di atas? Dari tadi saya lihat ke atas tidak ada apa-apa. Tidak ada meteor, tidak ada pelangi, tidak ada awan, tidak ada sesuatu yang menarik. Kenapa kamu begitu terpaku melihat ke atas? Kemudian pria yang badan tinggi ini berkata, "I'm sorry, minta maaf. Karena saya sedang sakit leher. Jadi buat saya lebih enak lihat ke atas daripada lihat ke bawah." Orang yang sakit leher aja bisa mempengaruhi sekelilingnya. Saya percaya kita nggak sakit leher plus Yesus, kita akan mempengaruhi keluarga kita. Pada budaya positif, kita akan mempengaruhi karyawan kita, pimpinan kita akan mempengaruhi orang sekeliling kita, tetangga kita, teman kita. Pada budaya kerajaan Allah. Seringkali kita berkata, I want to coloring the world. Saya pengen mewarnai dunia. Tahukah Anda, untuk mewarnai dunia menuntut kita memiliki warna yang berbeda dengan dunia. Untuk warna dunia menuntut kita memiliki warna yang berbeda dengan dunia. Berarti kalau dunia pakai warna hitam, kita jangan pakai hitam. Tambah gelap, pakai putih. Jadi artinya kalau dunia jahat kita baik. Kalau dunia kasar kita lembut. Kalau dunia kikir kita murah hati. Justru waktu kita pakai roh yang berlawanan, maka orang tersebut akan malu. Makanya kalau kita ketemu orang jahat, jangan pakai kejahatan, pakai kebaikan. Nanti tuh orang terinspirasi sama kita. Kalau kita ketemu orang sombong, jangan pakai kesombongan, pakai kerendahan hati. Nanti tuh orang malu sama kita. Kalau kita ketemu orang kikir, jangan juga pakai kekikiran. Kata pakai kemurahan hati, nanti itu orang terinspirasi. Semakin kau berbeda dengan dunia, semakin besar pengaruh kita. Amazing. Ingat, ikan yang melawan arus bukanlah ikan yang besar. Ikan melawan arus adalah ikan yang hidup. Sekalipun ikan itu besar, sebesar the Mac, sebesar paus dan hiu, kalau dia mati pasti dia terseret arus. Sekalipun ikan itu kecil seperti cerek, kecebong, gabus, tapi kalau dia hidup dia pasti akan melawan arus. Kita bisa melihat hari ini, apakah kita orang Kristen yang hidup atau yang mati? Apakah kita ikut pengaruh dunia atau kita bisa mempengaruhi dunia? Apakah kita ikut-ikut sekeliling kita atau kita bisa berbeda dengan sekeliling kita? Saya percaya ketika kita bisa berbeda dengan sekeliling kita, maka kita bisa mewarnai dunia ini dengan nilai-nilai kerajaan Allah, dengan pengharapan, dengan sukacita, dengan contoh, display yang kelihatan, yang terinkarnasi dalam kehidupan kita, sehingga lewat hidup kita bisa membawa begitu banyak orang mengikuti budaya new normal kerajaan Allah. Tuhan Yesus memberkati. Bapak di surga, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang telah menginspirasi dan menolong kami. Kami tahu bahwa Engkau sudah bicara buat kami. Mari bantu kami Roh Kudus, supaya kami bisa menjadi display, menjadi contoh bagi keluarga, istri, anak, suami, mantu, mertua, orang tua, grandpa, buat cucu, buat pegawai, buat pimpinan, buat orang di sekitar kami. Kami menyadari Tuhan, ketika kami bisa menjadi display kerajaan Tuhan, maka mereka akan dengan mudah mengikuti Tuhan, dengan mudah mengikuti aturan main kerajaan. Kami nggak usah maki-maki, kami nggak usah intimidasi dengan firman Tuhan, bertobat, tapi dengan kami menjadi contoh, mereka dengan sendirinya terinspirasi untuk mereka bisa berubah hidup mereka, dan kami boleh menjadi garam yang mencegah kerusakan dan meningkatkan kualitas. Hamba berdoa biar setiap kami mendengarkan boleh menjadi pengaruh yang besar untuk mewarnai dunia yang gelap menjadi terang. Bapak, kami mau mengambil kesempatan ini untuk berdoa bagi saudara-saudari kami yang mengirimkan permohonan doa ke Impact Community Indonesia. Kami menyatukan hati berdoa untuk kesembuhan dari penyakit HIV, Tuhan. Mohon kasih karunia-Mu, kiranya bilur-bilur kuasa darah-Mu menyembuhkan penyakit orang ini.
Berdoa juga Tuhan untuk pemulihan hubungan dengan rekan bisnis, pemulihan dari hypersex, pemulihan duka atas kematian orang tua, pemulihan Tuhan untuk kelancaran usaha, dan juga pertobatan untuk suami yang selingkuh, dan kelancaran bekerja sebagai TKI. Kami minta anugerah-Mu kiranya tercurah bagi setiap permohonan doa ini. Kami percaya Engkau Tuhan yang mendengar doa-doa kami. Kami percaya Tuhan setiap permohonan doa ini Tuhan pasti akan jawab. Bapak, kami mengucap syukur untuk setiap partner Tangan Pengharapan. Kami mengucap syukur untuk setiap partners Impact Community Indonesia. Berkati setiap benih yang sudah mereka tabur Tuhan. Kembalikan berlipat kali ganda dalam kehidupan mereka. Berkati pekerjaan mereka, usaha mereka, rumah tangga mereka, kesehatan mereka Tuhan. Berkati anak-anak mereka. Berdoa agar perlindungan-Mu sempurna atas seisi rumah mereka Tuhan. Dijauhkan dari segala sakit penyakit, dijauhkan dari segala mara bahaya, dijauhkan dari segala orang-orang yang jahat dan orang-orang yang berniat jahat. Kiranya roh takut akan Tuhan dan pengenalan akan Tuhan ada di dalam hidup setiap mereka dan rumah tangga mereka. Bahkan setiap karyawan-karyawan mereka Tuhan diberikan integritas yang tinggi dan takut akan Tuhan. Berkat-Mu ada atas setiap pekerjaan tangan mereka Tuhan. Kiranya Engkau membuat mereka selalu berhasil. Kasih karunia-Mu menghujani hidup setiap mereka. Kami mengangkat hati kami mau menerima berkat Tuhan. Kiranya anugerah Tuhan tercurah berlimpah-limpah di dalam kehidupan-Mu. Sehingga apa saja yang Kau kerjakan, Tuhan membuat-Mu berhasil dan hidup-Mu menjadi berkat bagi orang banyak. Kiranya rencana Tuhan digenapin sempurna di dalam hidup-Mu. Kiranya anugerahnya menyertai-Mu mulai hari ini sampai Kristus datang. Di dalam nama Yesus yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Terima kasih telah bergabung dalam ibadah online bersama Impact Community Indonesia. Minggu depan kita kembali bergabung dalam ibadah hari Sabtu jam 18 waktu Indonesia Barat dan hari Minggu jam 10 pagi waktu Indonesia Barat. Minggu depan Praise and Worship akan dilayani oleh Andi Ambarita dan juga Frankie Kuncoro. Kami mengundang saudara dan Bapak Ibu untuk kembali bergabung dalam ibadah online bersama Impact Community Indonesia yang kami percaya akan memberkati setiap kita. Kami ingin mengucapkan ucapan syukur kepada Tuhan untuk setiap jawaban doa bagi saudara-saudari kita yang telah mengirimkan permohonan doa. Ada yang memberikan laporan telah disembuhkan dari gangguan saluran pernafasan dan telah disertai Tuhan dalam perjalanan jauh. Kesembuhan dari gangguan makan, kelancaran studi, dan perlindungan atas keluarga. Kami bersyukur karena Tuhan telah menjawab setiap doa-doa yang kita naikkan di hadapan Tuhan. Dan juga kami ingin menyampaikan laporan donasi yang telah kami salurkan lewat program Peduli Sesama dalam menolong masyarakat dan keluarga yang terkena dampak COVID-19. Adapun sampai dengan minggu lalu kita telah menyalurkan 1.512 APD, 2.875 paket makanan siap saji, 8.478 paket sembako, 540 orang dengan bantuan dana tunai, dan kita telah menyalurkan 30.134 masker dan juga melayani 3.684 orang dalam konseling. Bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang ingin ikut terlibat dalam pelayanan di Impact Community dan ingin menjadi berkat bagi pelayanan Yayasan Tangan Pengharapan, Anda dapat menyalurkan donasi melalui rekening di bawah ini. Kami percaya Tuhan akan senantiasa memberkati setiap taburan Anda. Mari terus bekerja keras di ladangnya Tuhan, menjangkau jiwa bagi kemuliaannya. Have a blessed weekend. Tuhan memberkati. Waymaker,
darkness, my God, there is who you are. Hari ini tanggal 16 Juni 2020, kami tim dari Yayasan Tangan Pengharapan sedang berada di wilayah sekitaran Mangga Besar. Hari ini kita akan membagikan 314 paket sembako kepada warga yang di sini. Masyarakat di sekitar sini itu kebanyakan pekerjaan mereka itu sebagai buruh bangunan, pengamen. Sebagian mereka tempat tinggal di sini. Dan mungkin Bapak Ibu juga bisa lihat tempat tinggalnya itu di samping rel kereta api. Pada minggu ini, kita sudah menyalurkan bantuan sebanyak 500 paket sembako dan 500 paket makanan siap saji. Sehingga totalnya sebanyak 1.512 APD, 2.875 makanan siap saji kepada tunawisma, 8.478 paket sembako yang rutin kita bagikan setiap minggunya, dan 540 dana tunai. Bantuan ini telah kita distribusikan kepada 5 rumah sakit dan puskesmas dan juga 109 titik lokasi di seluruh Indonesia yang kita salurkan. Kalau masalah pekerjaan, memang kerja kita udah 3 bulan lebih nggak masuk. Soalnya kan selama COVID ditutup semua. Selama 3 bulan ini total nggak kerja soalnya. Uang sisanya berapa ya itu yang kita pakai. Darurat. Keadaan sehari-hari buat makan segala macam ya yang apa yang ada aja. Makan pakai mie lah atau sarden gitu yang ada dapatnya aja. Namanya mulung Mas, harga kadang itu harga laku waktu COVID pertama itu nggak ada yang nimbang, nggak ada yang laku gitu. Nunggu bos macam pada kabur, pada pergi, pada pulang. Cuma bertahan aja. Untuk paket pembagian sembako, kita telah membagikan di Cilincing, Bantar Gebang, Bekasi, dan juga seperti saat ini di Mangga Besar. Paket yang telah kita salurkan ini berupa beras 5 kilo, 1 kaleng sarden, 1 kilo gula, 1 kaleng susu, 1 liter minyak, 1 bungkus kecap manis, 20 bungkus mie instan, dan 5 masker. Pembagian nasi siap saji kita bagikan seperti di Mangga Besar, Jatinegara, Pasar Rebo, Terminal Kampung Rambutan, Harmoni, Roxy, dan juga di Rawamangun. Dan pembagian nasi siap saji juga diberikan sarung, lotion anti nyamuk, dan masker. Setiap bantuan ini telah kita salurkan di 109 titik seperti di Nias, Mentawai, Bengkulu, Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Jakarta, Bogor, Bekasi, Tangerang, Jawa Tengah dan Jawa Timur, Timur NTT, Sumba, Lauju Sulawesi Tengah, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin ikut serta membantu dan memberikan donasi peduli sesama, dapat mengirimkan melalui rekening BCA, BNI, Mandiri, Commonwealth Australia, PayPal, dan juga QR Code pembayaran elektronik lainnya atas nama Yayasan Tangan Pengharapan dan mencantumkan keterangan transfer peduli sesama. Dan mohon kirimkan bukti transfer ke call center kami melalui nomor WA 0811 977 7745. Terima kasih kepada para donatur yang telah membantu mereka yang membutuhkan melalui pertolongan Yayasan Tangan Pengharapan. Helping people live a better life.